Halo, selamat berjumpa kembali para penggemar dan pecinta fisika. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian usaha dalam mekanika. Nah, definisi usaha itu adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Misalkan saya punya balok, anggap saja ini lantainya licin. Balok ini saya tarik dengan gaya F hingga berpindah sejauh S ke kanan. Maka dikatakan gaya ini melakukan usaha pada balok. Usahanya itu adalah W sama dengan F kali S. Jadi hasil kali antara gaya dengan perpindahannya. W itu usaha yang dinyatakan dalam satuan Newton meter atau boleh juga disingkat Joule atau boleh ditulis pakai J besar gitu ya. Sedangkan F itu adalah gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, S itu perpindahan benda satuannya adalah meter. Nah, bagaimana kalau seandainya balok ini mendapat gaya miring ke atas membentuk sudut theta terhadap arah perpindahannya? Nah, maka rumus usaha itu bisa dinyatakan dalam vektor seperti ini ya. Jadi W sama dengan F dot S. Jadi dot dua vektor antara vektor gaya dengan vektor perpindahan. Nah, dot dua vektor itu sama aja dengan nilai F, nilai S dikalikan dengan cos theta, di mana theta itu sudut antara gaya dengan vektor perpindahannya. F ini menyatakan vektor gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton, sedangkan S yang ini adalah menyatakan vektor perpindahan, satuannya meter. Nah, theta di sini adalah sudut antara gaya dengan vektor perpindahan. Ada berbagai macam usaha yang kita bahas. Yang pertama adalah usaha gaya gravitasi atau usaha oleh gaya berat. Nah, karena adanya gaya berat itulah benda bisa jatuh. Misalnya pesawat jatuh dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Atau mungkin kita mengangkat benda ke atas, menempuh ketinggian tertentu. Nah, dalam menempuh ketinggian tertentu, itu berarti gaya berat melakukan usaha. Usahanya bisa positif, bisa juga negatif, tergantung arah gaya berat terhadap perpindahannya bagaimana. Kalau gaya berat arahnya sama dengan arah perpindahan, maka gaya berat melakukan usaha yang positif. Tapi kalau gaya berat melawan arah perpindahan, maka usaha gaya berat negatif. Nah, jadi sebenarnya konsep usaha gaya berat dari rumus umumnya F kali S. F-nya itu adalah gaya berat, sedangkan S-nya itu ketinggian yang ditempuh. Misalnya ini benda jatuh bebas, atau boleh juga benda meluncur pada bidang lengkung yang licin, misalnya dari titik A ke B menempuh ketinggian delta H. Boleh juga didorong naik ya. Nah, oke. Sekarang W itu rumusnya adalah M kali G ya, dikalikan dengan delta H. Secara umum, usaha oleh gaya berat atau gaya gravitasi dirumuskan seperti ini. W grab sama dengan plus minus mg delta H. W grab itu menyatakan usaha gaya berat atau gaya gravitasi, satuannya Joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau nggak diketahui dalam soal, biasanya diisi 10 meter per sekon kuadrat. Delta H itu adalah ketinggian yang ditempuh benda. Nah, satuannya tentu saja meter. Tanda plus ini digunakan kalau bendanya turun. Turun itu berarti vektor perpindahan searah dengan gaya berat. Sedangkan tanda minus dipakai kalau bendanya naik, berarti perpindahannya melawan gaya berat. Yang kedua ada usaha gaya gesek. Usaha gaya gesek itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Misalkan ada balok bergerak pada lantai kasar dengan arah ke kanan. Maka gaya gesek pasti melawan, arahnya adalah ke kiri. Jadi gaya gesek itu arahnya selalu melawan perpindahan. Jadi ini perpindahannya ke kanan ya. Gaya geseknya pasti ke kiri. Kalau benda bergeser ke kiri, gaya geseknya pasti ke kanan. Nah, usaha gaya gesek itu dirumuskan min FK kali S. Kenapa ini tandanya min? Karena gaya ini, gaya gesek ini selalu melawan perpindahan. Huygens itu menyatakan usaha gaya gesek, satuannya adalah Joule. FK itu adalah gaya gesek kinetis, satuannya Newton, sedangkan S itu adalah perpindahan benda, satuannya meter. Yang ketiga adalah ada usaha pada pegas. Jadi misalnya ada pegas, konstanta pegasnya K, kemudian ditarik gaya F, arahnya ke kanan. Nah, pasti pegas ini akan bertambah panjang. Misalnya dia bertambah panjang sebesar delta X.
Bisa juga sih sebenarnya pegasnya didorong sehingga memendek sebesar delta X. Jadi secara umum delta X itu adalah perubahan panjang pegasnya. Usaha untuk menarik pegas hingga mengalami perubahan panjang sebesar delta X adalah setengah K delta X kuadrat. WPEG ini maksudnya adalah usaha pada pegas, bisa mendorong pegas atau menarik pegas. K ini adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta X adalah perubahan panjang pegas, bisa memanjang, bisa memendek. Tergantung pegasnya itu ditarik atau didorong. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, ini ada balok dipengaruhi oleh dua gaya miring ke atas ya, dengan sudut yang berbeda. F1 itu 10 Newton, F2 20 Newton, M-nya 4 kg. Itu adalah massa balok. Jika benda bergeser horizontal sejauh 6 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh resultan gaya tersebut. Nah, caranya kita harus menguraikan dulu gaya-gaya F1 dan F2 ini ke arah sumbu horizontal atau sumbu X ya. Anggap aja yang vertikal sumbu Y, yang horizontal itu sumbu E. Jadi ini uraian F1 ke arah sumbu X itu adalah F1 cos 53 karena di samping sudut. Sedangkan yang F2 itu adalah F2 cos 37. Sedangkan F2 sin 37, F1 sin 53 tidak dibutuhkan karena perpindahan benda ini secara horizontal. Nah, sekarang kita hitung gaya-gayanya. F1 cos 53 itu berapa ya? Cos 53. Jadi F1-nya itu 10, cos 53 itu 0,6, jadi ini 6 Newton. Nah, sedangkan F2 cos 37 itu adalah 20 kali 0,8. Nah, ini 16 Newton gitu kan ya. Oke, ternyata F2 cos 37 itu lebih besar dari F1 cos 53 derajat. Berarti itu artinya bahwa benda atau balok itu akan bergeser kemana? Ke arah kanan, gitu kan ya. Oke, dia bergeser ke arah kanan dengan perpindahan sebesar 6 meter gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari berapa usaha oleh resultan gaya, itu berarti sigma F dikalikan dengan S. Karena ini yang dilakukan oleh resultan gaya ya. Nah, sekarang sigma F-nya kita tinggal masuk aja. Berarti F2 cos 37 ini harus kita kurangi dengan F1 cos 53 begitu. Dikalikan dengan S. Nah, F2 cos 37 itu adalah 16. Dikurangi F1 cos 53 itu adalah 6. S-nya itu ternyata di situ 6. Jadi kalau begitu, dalam kurung ini hasilnya 10, dikalikan 6, berarti hasilnya adalah 60 Joule. Nomor 2, sebuah benda masanya 1 kilo dalam ruang mendapatkan gaya F3I plus 2J plus K Newton dan bergeser menurut vektor perpindahan S sama dengan 6I min J plus 4K, di mana IJK itu vektor satuan ya. Dalam meter S-nya, hitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Vektor F ini bisa ditulis seperti ini dalam bentuk vektor kolom 3, 2, 1. Sedangkan S-nya adalah 6 min 1, 4. Kita tahu bahwa yang namanya usaha itu adalah perkalian dot antara gaya dengan perpindahan. Jadi kalau kita kalikan dot, ini hasilnya berapa ya? Jadi dikalikan dot itu berarti begini. 3 kali 6, jadi 3 kali 6 ditambah dengan 2 kali min 1 ditambah dengan 1 kali 4. Kalau belum paham mengenai perkalian vektor secara dot atau cross, lihatlah video saya sebelumnya. 18 ini adalah min 2 plus 4. Jadi ini 18 ditambah 4, 22 ya, dikurangi 2 berarti 20 Joule. Itulah jawabannya. Soal nomor 3, ini ada balok masanya 1 kg meluncur pada bidang lengkung licin dari titik A hingga mencapai tanah. Jadi dia dilepas di titik A hingga mencapai tanah. Berapakah usaha yang dilakukan gaya berat atau gaya gravitasi? Nah, kalau benda ini dilepas dari titik A terus kemudian meluncur hingga jatuh ke tanah, berarti dia menempuh ketinggian sejauh ini ya, delta H.
berarti delta H-nya itu adalah 10 meter. Jadi delta H 10 meter. Nah, terus kemudian massa benda diketahui 1 kg. Percepatan gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal diisi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini benda turun ya. Jadi turun. Dari ketinggian di A terus ke tanah itu berarti turun. Jadi usaha gaya berat itu positif ya. Jadi mg dikalikan delta H. Jadi M-nya itu 1, G-nya 10, delta H-nya 10, berarti hasilnya adalah 100 Joule. It's very easy problem. Jadi kalau begitu usaha gaya gravitasi atau usaha gaya berat sama sekali tidak bergantung pada bentuk lintasan. Ya, mau turun jatuh langsung seperti ini atau menempuh lintasan seperti itu tidak masalah. Tetap aja nilainya adalah 100 asalkan ketinggian yang ditempuh sama yaitu 10. Soal nomor 4, sebuah bola masanya 1 kg dilempar dari atap gedung A sehingga mendarat di atap gedung B. Berapakah usaha yang dilakukan gaya gravitasi pada bola? Nah, perhatikan kita harus mencari dulu berapa perubahan ketinggian yang ditempuh benda. Benda ini kan dilempar dari atap gedung A terus kemudian mendarat di atap gedung B. Berarti ketinggian yang ditempuh benda itu adalah ini. Nah, ini ketinggiannya ya yang ditempuh. Jadi ketinggian yang ditempuh benda itu ini, delta H itu ya. Jadi delta H-nya berapa? Kita bisa hitung delta H-nya itu adalah 70 dikurangi dengan 35. Jadi kalau begitu ini 35 meter. Kalau G-nya nggak diketahui berarti diisi 10 meter per sekon kuadrat. Massa benda diketahui yaitu 1 kg massa bolanya. Jadi kalau kita mencari usahanya, ini bendanya naik ya. Kalau bendanya naik dari sini ke situ itu kan naik ya. Naik itu melawan gaya gravitasi sehingga harus dikasih min mg dikalikan dengan delta H. Jadi ini min, M-nya itu 1, G-nya 10, delta H-nya adalah 35. Jadi ini minus 350 Joule. Nah, seperti itu. Soal nomor 5, ini ada benda masanya 500 gram dilempar di atas tanah di titik A ya. Kemudian dia bergerak parabola dan akhirnya tiba kembali di tanah di titik B. Nah, ini yang ditanyakan berapa usaha oleh gaya berat. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan sangat mudah. Perhatikan ya di sini ya. Massa benda diketahui setengah kilogram, ya kan? Gravitasi diisi 10 aja ya. Sedangkan ketinggian benda yang ditempuh berapa dari A ke B itu? Kalau kita lihat perbedaan ketinggian titik A dan B itu tidak ada, alias apa? 0. Jadi sama sekali tidak menempuh ketinggian. Nah, jadi kalau begitu usaha gaya berat itu berarti mg kalikan delta H dari A ke B. Karena delta HAB itu sama dengan 0, maka ini berarti hasilnya adalah 0. Jadi gaya berat tidak melakukan usaha. Nomor 6, ini ada balok masanya 4 kg dilepas di titik A hingga meluncur turun hingga mencapai dasar bidang miring. Koefisien gesek kinetis antara balok dan bidang miring setengah. Hitung usaha gaya gesek pada balok ketika melewati lintasan BC. Jadi ketika melewati lintasan BC, jadi menempuh jarak 4 meter saja. Saya ingatkan untuk balok yang terletak pada bidang miring, ini ada gaya berat, kita uraikan sejajar bidang W sin theta, tegak lurus W cos theta, terus ada gaya normal. Nah, kalau bendanya itu meluncur turun, tentu saja gaya geseknya melawan arahnya miring ke atas seperti ini, melawan pergerakan benda. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapa usaha dari gaya gesek, itu pasti min FK dikalikan S. S-nya ya dari B ke C itu ya. Jadi FK-nya kita uraikan mu K kali N kali SBC. Nah, jadi ini min mu K. N-nya itu adalah W cos itu ya. N-nya adalah W cos. W cos itu berarti MG cos. Karena W itu MG. Cos theta dikalikan dengan SBC. Jadi mu K-nya di situ adalah setengah. M-nya adalah 4, G-nya 10. Cos theta, cos 53 ya. Jadi theta-nya 53. Cos 53 itu 0,6. SBC-nya itu adalah 4 ya. Lihat gambar di situ. 4 meter dikalikan 4. Nah, ini hasilnya adalah
48 Joule. Tanda min itu menunjukkan bahwa gaya gesek itu selalu melawan perpindahan. Oke, nomor 7, ini ada pegas yang memiliki konstanta pegas sama besar 200 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Benda bermassa M ditarik dari posisi A ke B. Berapakah usaha gaya pegas untuk mengembalikan benda ke posisi semula? Jadi ini ditarik dari A ke B, ditahan, kemudian dilepas. Nah, benda ini akan kembali ke posisi semula. Berapa usaha gaya pegasnya? Nah, perhatikan kalau saya gambar, jika benda M ini ditarik dari A ke B, maka pegasnya akan molor seperti ini ya. Menjadi L panjangnya, menjadi L dari panjang awalnya itu adalah L0 40 cm. Kita bisa menghitung L-nya dulu ya. Jadi L-nya itu kan akar, ya kan? 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Iya, tentu saja pakai hukum Pitagoras ya. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 50 cm. Nah, terus kemudian kalau kita mencari delta X-nya, perubahan panjang pegas itu adalah L dikurangi L0. Berarti 50 dikurangi L0-nya 40. Berarti 10 cm atau boleh tulis 0,1 meter. Jadi kalau begitu usaha pegas untuk mengembalikan dari kedudukan B ke A itu adalah W1 untuk pegas yang atas, untuk pegas yang bawah W2. Tetapi kita ingat pegasnya itu identik ya. Terus kemudian perubahan panjangnya juga sama, sehingga nanti W1 itu sama dengan W2. Sehingga ini bisa ditulis apa? Karena W2 itu W1, berarti ini 2W1. Jadi 2. Usaha yang dilakukan oleh pegas yang pertama, yang atas itu adalah setengah K delta X kuadrat. Sehingga kalau kita coret ini, padahal K-nya itu sudah diketahui yaitu 200. Nah, sedangkan delta X-nya itu adalah 0,1. Saya kuadrat ya. Berarti ini 200 kali 10 pangkat min 2. Berarti dapatnya adalah 2 Joule. It's very easy problem.